Selamat pagi sobat, dimanapun Anda berada. Kita membahas sekarang seputar perbedaan antara address dengan para VTuber. Pada bulan-bulan yang lalu sudah banyak pertengkaran, berdebatan antara address dengan para VTuber. Hanya gara-gara satu bisnis, yaitu bisnis VTuber. Kali ini sobat, saya akan membahas apa perbedaan antara address dengan VTuber. Saksikan video ini untuk memahami sifat dan gaya, kelemahan address dan keunggulan VTuber. Oke, kita saksikan bersama. Oke sobatku sekalian, para penonton, para pemirsa, video kali ini saya akan benar-benar membahas mengenai VTubers dengan para address. Nah, perbedaan para VTubers dengan address itu benar-benar pembicaraan yang sangat luar biasa mengenai perdebatan mereka. Ada yang mempertahankan pendapatnya sendiri, ada yang mempertahankan bisnisnya sendiri. Tapi para address ini sangat membingungkan sebenarnya. Gaya mereka, komit mereka, status mereka di grup, ini benar-benar sangat tidak masuk akal. Kenapa mereka mengganggu para VTubers yang berbisnis? Itu pertanyaan besar para member VTube yang belum paham mengenai para address ini. Nah, sebenarnya VTube ini adalah VTube yang pertama di Indonesia bisnis, di mana para pengguna atau pembisnis lain merasa bersaing dengan bisnis VTube ini. Jadi wajar kalau VTube ini selalu diganggu, selalu dijelek-jelekin gitu ya. Jadi perbedaan antara VTubers dengan address seperti yang saya bahas kali ini, perbedaannya sangat-sangat banyak. Nah, saya akan merangkul 5 perbedaan antara VTubers dengan para address. Pertama, para address itu sok tahu. Iya, sok tahu ya. Kalau kita lihat di grup, mereka bilang itu VTubers nggak akan dilanjutkan, VTubers seperti bisnis bodong, bisnis segala macam ilegal, dan bisnis yang tidak masuk akal. Dan mereka sering bertengkar para member VTube, apalagi di grup besar seperti grup informasi VTuber terkini, komunikasi VTuber. Di situ banyak mereka berbicara tentang VTubers, menjelek-jelekin VTuber. Nah, mereka itu sebenarnya bukan menjelek-jelekin atau merusak bisnis VTuber, tapi mereka itu dibayar pertama ya. Yang kedua, mereka itu sebenarnya tidak benci, tapi kelihatan statusnya itu membenci karena mereka itu dibayar oleh perusahaan-perusahaan yang sudah terkena saingan dengan bisnis VTuber. Jadi kita para VTubers sebenarnya tidak perlu kita berdebat dengan mereka para address. Tidak perlu kita melawan. Karena semakin kita melawan, mereka juga semakin emosi, semakin memperbanyak omongan yang tidak jelas mengenai menjelek-jelekin VTube, mengatakan VTube ilegal. Nah, jadi kita semua tenang.
Itulah salah satu keunggulan Pitubras. Mereka itu tenang, sabar, dan tetap bertahan dalam yang ketiga, sebagian para atres lainnya sebenarnya iri. Iri dengan bisnis yang kita jalankan ini. Jadi, pendapatan Pitubras mulai dari ratusan jutaan sampai puluhan juta sampai ratusan juta itu membuat mereka pusing. Mereka gimana ini, bagaimana ini untuk menjatuhkan Pitu supaya tidak ada yang mau ikut di bisnisnya itu. Sebenarnya mereka itu benar-benar iri karena mereka tidak mendapatkan bisnis yang benar-benar mereka jalankan juga. Jadi mereka iri, katanya seperti di grup iri bilang bos. Seperti itulah. Jadi irinya itu benar-benar luar biasa sehingga tercipta perdebatan antara Pitubras dengan para atres di grup besar seperti yang kita lihat. Di grup sangat-sangat mempertahankan pendapatannya demi irinya. Oke. Yang keempat, sebagian para atres juga sebenarnya kena tipuan dari bisnis yang dijalankannya. Jadi mungkin mereka trauma dengan apa yang mereka jalankan sehingga mau menjelek-jelekin para Pitubras untuk tidak mau mengikuti bisnis ini. Jadi mereka trauma dengan bisnis penipuan yang mungkin dulu mereka ikuti sehingga mereka takut bergabung dengan bisnis lain sehingga mereka hanya menjatuhkan bisnis-bisnis lain. Seperti Pitum ini mereka menjatuhkan dengan cara yang sangat tidak masuk akal untuk membuat Pitum ini ilegal. Jadi keunggulan para Pitubras, mereka siap menerima risiko, menerima tanggung jawab sebagai Pitubras. Itu keunggulan Pitubras. Jadi kita Pitubras sebab semangat ya supaya menjadi Pitubras sejati dalam menjalankan Pitubras. Oke. Yang kelima, gaya mereka. Gaya mereka sangat membuat kita menjadi tidak tenang. Seperti kita membuat sebuah lagu, kalau lagunya agak kurang bagus dan membuat kita tidak nyaman mendengarnya, kita merasa tidak tenang, kita merasa tidak nyaman. Itulah para atres itu, maunya lagunya enak, DJ-nya mantap. Seperti itulah kira-kira perbedaan antara mereka itu yang tidak memahami tentang bisnis kita yang kita jalankan. Jadi kita sobat tetap fokus sama tujuan kita, tetap go diamond, tetap bersemangat meraih mimpi untuk keluarga kita tercinta, dan tidak boleh meniru gaya mereka karena gaya mereka itu seperti lagu jelek yang tidak pernah mereka dengar sebelumnya. Oke, tetap semangat, go diamond, tetap fokus sama tujuan kita. Oke, jangan lupa like, comment, subscribe video ini supaya selalu terinspirasi. Udah. Oke, selamat menjalani perjuangan, tetap semangat.